Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kampanye praktik baik pada ujian akhir semester mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan Indonesia. Baiklah, sebelum kita mulai, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gorbi Sergevik Muhammad Rashid SPD. Saya merupakan mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 1 tahun 2023 Universitas Riau, dan saat ini saya berada di kelas PGSDB. Baiklah, saya akan menyampaikan kampanye praktik baik yang saya lakukan di SD Negeri 47 Pekanbaru, yaitu penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD dalam memenuhi kebutuhan belajar peserta didik pada mata pelajaran pendidikan Pancasila di kelas 5B SD Negeri 47 Pekanbaru. Intervensi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD. Scaffolding dapat diartikan sebagai proses memberikan tuntunan dan bimbingan kepada peserta didik untuk mencapai sebuah tujuan pembelajaran dari pemahaman awal yang telah ia peroleh. Scaffolding dirancang untuk memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran dengan menyediakan struktur, dukungan, dan bantuan sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Scaffolding dapat berupa bantuan atau support dari seseorang yang dewasa atau lebih berkompeten kepada seseorang anak dengan maksud agar si anak mampu mengerjakan tugas yang lebih tinggi tingkat kerumitannya daripada tingkat kognitif yang aktual dari anak yang bersangkutan. Dalam pelaksanaan scaffolding di pembelajaran, peserta didik akan diberikan tugas yang kompleks dan guru melakukan bantuan kepada peserta didik hanya pada tahap awal pembelajaran. Selebihnya, guru akan mengurangi bantuan dan melakukan pengawasan serta pemantauan sehingga peserta didik dapat menyelesaikan tugas secara mandiri. Dengan kata lain, scaffolding merupakan bantuan yang diberikan kepada peserta didik untuk belajar dan memecahkan masalah. Bantuan tersebut dapat berupa petunjuk, dorongan, peringatan, menguraikan masalah ke dalam langkah-langkah pemecahan, memberikan contoh, dan tindakan-tindakan lain yang memungkinkan peserta didik itu belajar mandiri. Kemudian, Zone of Proximal Development memiliki keterkaitan dengan scaffolding. Vygotsky mengungkapkan bahwa konsep tentang ZPD, perkembangan kemampuan seseorang dapat dibedakan menjadi dua tingkat, yaitu tingkat perkembangan aktual dan perkembangan potensial. Kedua kemampuan pada tingkat perkembangan aktual dan potensial memiliki jarak yang disebut sebagai zona perkembangan proksimal. Menurut Vygotsky, dalam Taylor tahun 1993 mendefinisikan bahwa ZPD adalah jarak antara kemampuan siswa untuk melakukan tugas di bawah bimbingan orang dewasa dan atau dengan kolaborasi teman sebaya dan memecahkan masalah secara mandiri sesuai dengan kemampuan siswa. Maksud dari ZPD adalah menitik beratkan pada interaksi sosial akan dapat memudahkan perkembangan anak. Penerapan scaffolding yang saya lakukan di kelas 5B SD Negeri 47 Pekanbaru pada materi pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan warga sekolah dengan menggunakan model Problem Based Learning atau PBL. Pada proses pembelajaran, scaffolding diberikan ketika peserta didik sedang melakukan diskusi dan mengerjakan LKPD secara berkelompok. Kemudian saya berkeliling ke setiap kelompok untuk memantau atau mengawasi dari proses diskusi dan pengerjaan tugas tersebut. Setiap kelompok ada yang mampu mengerjakan secara mandiri tanpa memerlukan bimbingan atau bantuan, dan saya di situ berperan dalam memantau mereka secara berkala. Kemudian terdapat kelompok yang membutuhkan bimbingan dan bantuan, yang mana saya dapat memberikan arahan secara lisan kepada mereka.
Lalu, saya juga memediasi aktivitas belajar yang dilakukan peserta didik, meliputi mendorong peserta didik untuk bekerja sama dengan pemberian dukungan sepenuhnya. Selanjutnya, saya dapat membiarkan kelompok tersebut untuk bekerja sama secara mandiri dan saya memantau aktivitas yang mereka lakukan. Aktivitas dalam penerapan scaffolding yang pertama adalah memberikan video pembelajaran yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Tujuan diberikannya video tersebut adalah untuk memantik pemikiran peserta didik terhadap aktivitas yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Hal tersebut juga dapat berpengaruh dalam meningkatkan kemampuan bernalar kritis peserta didik terhadap aktivitas atau permasalahan yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Aktivitas dalam penerapan scaffolding yang kedua adalah melakukan pengelompokan peserta didik berdasarkan zone of proximal development yang saya lakukan di asesmen awal pembelajaran. Nah, kali ini saya mengelompokkan peserta didik berdasarkan tingkat zone of proximalnya atau tingkat kemampuan atau perkembangan kognitifnya, yaitu mulai berkembang, dan mahir. Aktivitas ketiga yaitu memberikan tugas kepada peserta didik melalui LKPD. LKPD ini dirancang sesuai dengan tujuan pembelajaran pada materi pelaksanaan hak dan kewajiban. Kemudian dalam memberikan tugas tersebut, saya juga dapat memberikan bimbingan kepada peserta didik secara bertahap dan secara berkala. Saya memberikan bimbingan dengan membantu mengarahkan job desk dari masing-masing peserta didik pada setiap kelompok. Kemudian, saya dapat memantau dan mengawasi proses pengerjaan tugas tersebut dan peserta didik dapat mengerjakan tugas secara berkelompok dengan mandiri tanpa bantuan dari saya. Aktivitas keempat yaitu masing-masing kelompok melakukan presentasi secara bergiliran di depan kelas. Nah, di sini peserta didik lainnya itu mampu menanggapi dan memberikan pertanyaan atau saran terhadap kelompok yang tampil ke depan. Dan aktivitas yang terakhir adalah saya melakukan evaluasi dan refleksi dengan peserta didik terhadap pembelajaran yang telah dilakukan. Hasil yang dicapai dalam penerapan scaffolding, yang pertama, peserta didik dapat merasa terlibat dalam pembelajaran. Yang kedua, menciptakan lingkungan yang berpihak kepada peserta didik. Yang ketiga, peserta didik memiliki kemajuan dalam proses belajarnya di kelas. Dan yang keempat, peserta didik dapat saling bekerja sama dan bertukar pikiran dalam menyelesaikan tugas. Selanjutnya, pembelajaran dan replikasi dalam penerapan scaffolding. Dalam mendukung proses pembelajaran yang efektif dan optimal kepada peserta didik, guru dapat menyusun pembelajaran yang sesuai dengan CPD mereka dan dapat membantu dalam mengatasi hambatan dalam proses belajar. Pada proses tersebut, dapat membantu peserta didik dalam melakukan pembelajaran secara mandiri dan memungkinkan mereka untuk berbiasa dengan pemikiran yang kritis dalam menghadapi di kehidupan yang akan datang. Kemudian, dengan menggunakan media pembelajaran seperti melalui video pembelajaran dapat membantu guru untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik dengan baik dan jelas. Pada penerapan scaffolding ini, guru dapat menggunakan media pembelajaran tersebut secara berkelanjutan sehingga peserta didik dapat berkembang dan tujuan pembelajaran dapat terpenuhi. Sekian penjelasan tentang penerapan scaffolding pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila di kelas 5B di SD Negeri 47 Pekanbaru. Terima kasih atas partisipasinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.